Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Claudia Maida. Teman-teman saya biasa memanggil saya dengan sebutan CM. Pertama kali saya kenal Elektra atau CM kenal Elektra itu di tahun 2012. Kebetulan di tahun itu CM itu baru masuk perguruan tinggi atau disebut juga dengan maba. Di tahun itu CM dipercaya oleh dosen dan senior sebagai komite angkatan atau disebut juga dengan tim kimia di jurusan kimia FMIPA UNP. Jadi selama tahun pertama itu biasanya kita banyak acara-acara dengan dosen dan senior. Jadi otomatis banyak pertemuan gitu untuk diskusi dan sharing. Kebetulan di tahun itu teman-teman suka banyak yang izin gitu karena les. Jadi CM penasaran kan, ditanyain mereka mau kemana, mau les katanya. Terus CM tanya, malah CM sempat jadi dream stealer gitu, bilang bisa nggak kalau misalnya lesnya izin aja atau telat dikit. Biasanya kan les itu orang suka nganggepnya kayak sesuatu yang ya udahlah ntar aja juga bisa gitu, tapi malah mereka kayak nggak bisa, lesnya penting gitu. Jarang kan biasanya ada orang seperti itu yang mempertahankan lesnya demi apa ya, buat rela berkorban gitu untuk pergi les. Jadi semenjak itu CM tertarik dengan Elektra. Kebetulan beberapa bulan setelah itu CM punya teman dekat dan ternyata juga les di Elektra. Dengar gimana sistemnya, gimana pelajarannya. Awalnya tuh cukup tertarik, tetapi ketika di tahun 1 itu karena CM jadi komite angkatan sama waktu itu juga aktif di radio, jadi CM urungkan niat CM untuk bergabung di Elektra. Selang beberapa tahun berlalu, itu setelah CM menyelesaikan untuk sarjana, lanjut untuk magister. Kebetulan CM melanjutkan magister di luar Kota Padang. Tiba-tiba orang tua nelfon bilang, udah CM pulang aja, di sini aja, nggak usah di sana. Akhirnya CM pulang, lalu mendapatkan pekerjaan sebagai freelance di Universitas Negeri Padang, katanya di jurusan kimia, itu sebagai asisten dosen dan bantu-bantu untuk kepanitiaan, juga untuk di jurnal jurusan itu sebagai section editor. Lalu kepikiran lah ya, bahasa Inggris itu sangat penting, jadi ada tekad yang kuat untuk melanjutkan les bahasa Inggris. Waktu itu nanya sama junior atau adik, sudah dianggap sebagai adik, namanya Ami. Ini lagi les di mana, belajar bahasa Inggris di mana? Lalu saya itu jawab di Elektra, Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, baguskah Mi? Terus si Ami balas bagus. Dengan kata-kata dia cuma bilang bagus, udah percaya karena saya udah tahu orangnya seperti apa, jadi percaya aja dengan apa kata dia. Dipertemukan Elektra dengan Elektra rasanya gimana ya? Sangat bersyukur sih. Pernah Kak Riza bilang waktu di acara BE 2019 kemarin, kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu punya rencana tak terduga untuk kita semua. Jadi bersyukur banget ketemu dengan Elektra. Yang dirasakan setelah belajar di Elektra itu, manfaatnya yang pertama itu disiplin. Setelah belajar di Elektra itu kayak benar-benar disiplin terhadap waktu, karena kita tahu waktu itu sangat-sangat berharga. Yang kedua itu bertanggung jawab sih. Kebetulan CM leader kan di kelompok CM. Jadi CM merasa CM tuh punya tanggung jawab atas apapun pekerjaan yang diberikan kepada CM. Maksudnya jarang-jarang kan ya di tempat les itu kita punya rasa bertanggung jawab seperti ini gitu. Jadi sebenarnya ini tuh berguna banget untuk di kerjaan, karena apapun yang diajarkan di Elektra itu related sama kehidupan kita. Terus yang ketiga tuh yang tentunya gak kalah penting ya, pelajaran bahasa Inggrisnya lah. Nah selama ini kan kita belajar bahasa Inggris itu cuman tahu subjek, tambah verb, tambah keterangan waktu, keterangan apa gitu. Cuman sekedar hafalan-hafalan yang gitu. Nah anehnya tuh di Elektra tuh kayak ditanamkan ke otak kita, gimana kalau misalnya ada kalimat ini harusnya gini, kalau ada kalimat yang ini harusnya gini lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu kalimat yang salah aja, mata kita tuh tahu ini tuh salah, ini tuh kurang ininya gitu. Pokoknya ajaib lah, Elektra bisa membuat grammar yang terasa sangat sulit itu jadi yang kayak
gampang kok, bisa kok gitu. Di Elektra juga itu kita diajarin bahasa Inggrisnya, itu pengucapannya itu kayak satu persatu, nggak ada itu ya. Tempat les tuh kita tuh cuman ngedengerin doang. Misalnya gurunya ngomong today kayak gitu, terus kita ngikutin today. Kalau di Elektra itu today tapi kita dikasih tulisan, jadi kita bisa belajar sendiri. Jadi emang sih Elektra memang paling beda buat metode pengajarannya, memang yang paling bagus sejauh ini. Menurut CM, Elektra adalah tempat terbaik untuk les bahasa Inggris ya. Terus selanjutnya itu, selain di Elektra kan kita nggak cuma dapat belajar bahasa Inggris ya, kita juga dapat pelajaran-pelajaran kehidupan. Salah satu yang benar-benar terasa di CM itu adalah pelajaran ketika Kak Riza ngomong kalau kekuatan pikiran itu sangat dahsyat. Ketika kita berpikir kita bisa, itu pasti akan bisa. Ini terbukti ketika CM kemarin ngambil beasiswa untuk sekolah di luar negeri untuk program doktoral. Kebetulan alhamdulillah banget CM berhasil lolos seleksi beasiswa ini. Itu karena kekuatan pikiran CM bilang CM bisa, makanya dia bisa. Karena awalnya tuh CM sempat yang merasa pesimis, ini bakal nggak bisa. Terus tiba-tiba aneh gitu, pikirannya tiba-tiba melayang ke Kak Riza, bilang bisa, pasti bisa. Ketika pikiran bisa, maka dia akan jadi bisa. Akhirnya seketika menanamkan ke diri sendiri, kita bisa, pasti lolos, pasti bisa. Dan alhamdulillah dengan seizin Allah, akhirnya CM lulus dengan beasiswa untuk program doktoral di Jepang. Pesan mendalam ketika belajar di Elektra itu, waktu pertama kali masuk Elektra itu, kebetulan Elektra sedang persiapan untuk acara BE. Jadi waktu les itu kita tuh ada latihan narinya buat acara BE. Kaget banget karena nggak ada itu tempat les yang nyuruh kita nyari buat acara gitu kan. Terus sempet cerita sama orang tua, untuk sistem ngajarnya oke, CM suka, tapi ketika untuk nari itu CM merasa terbebani, jujur sangat terbebani, karena merasa bukan CM banget untuk menari-nari seperti itu. Terus cerita sama orang tua malah yang kayak udah bisa kok, bisa, tapi karena terus mengeluh bilang karena menari itu nggak cocok sama CM, terus akhirnya orang tua luluh bilang ya udah kalau nggak kuat keluar aja. Tapi yang paling aneh adalah ketika udah mengeluh tapi tetap bertahan, CM tuh tetap pengen les terus. CM tahu gini, jadi CM tahu Elektra bagus, jadi CM harus mengorbankan ego CM untuk tetap bertahan di Elektra. Elektra memang sedahsyat itu sih, bisa mengorbankan ego dari diri kita masing-masing. Nah di Elektra kesan yang paling mendalam itu salah satunya juga kita itu dituntut punya impian setinggi mungkin. Terus kita tuh dituntut untuk menjadi orang sukses. Kita selalu dibimbing dan diarahkan untuk jadi orang sukses kelak nantinya. Sebenarnya bagus banget sih, maksudnya nggak ada tempat les yang benar-benar pengen ngebimbing kita untuk mewujudkan impian-impian kita. Elektra baik banget sih. Untuk Kak Riza dan Kak ini, CM bener-bener berasa terima kasih banget buat kakak yang udah mau bimbing CM, ngajarin CM satu-satu, membina CM. Mentor terbaik lah, pokoknya CM gak bisa nemuin mentor seperti Kak Riza dan Kak ini. The best. Thank you so much Kak, bener-bener terima kasih. Lalu untuk teman-teman yang masih ada di Elektra, sejujurnya ini CM bilang ya, CM iri banget kalian masih bisa belajar. Jadi kalian jangan buang waktu kalian untuk mengeluh nggak bisa. Jangan, kenapa? Karena kalian yang bertahan di Elektra itu adalah orang-orang hebat semuanya. Tetap semangat, tetap belajar. Mari kita sukses bersama-sama. Terima kasih.